Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fatari sebagai mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Terbuka dan juga sebagai dosen di Universitas Bina Bangsa. Izinkan saya akan mempresentasikan artikel saya sebagai berikut. Judul artikel Pengembangan SDM akademik dalam mewujudkan perguruan tinggi unggul dan berdaya saing. Penulis Fatari, saya sendiri dari Universitas Terbuka. Penulis kedua Bambang Dwi Suseno dari Universitas Bina Bangsa. Kemudian penulis ketiga Mairani Harsasi dari Universitas Terbuka. Dan penulis keempat Pujiwati dari Universitas Terbuka. Dalam abstrak, pada artikel ini merangkum dari 4 isi artikel. Yang pertama terkait dengan tujuan penulisan artikel itu sendiri. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Dan yang ketiga, menyajikan hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, menyajikan kesimpulan. Kata kuncinya adalah pengembangan SDM akademik, perguruan tinggi unggul, daya saing, dan kepemimpinan akademik. Pendahuluan, manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia merupakan elemen fundamental dalam setiap organisasi, termasuk institusi pendidikan tinggi. Dalam konteks perguruan tinggi, SDM tidak hanya mencakup tenaga kependidikan, melainkan juga terutama tugas SDM akademik, yaitu dosen, peneliti, dan staf pendukung akademik. Menurut teori Robin, mengatakan bahwa fungsi manajemen SDM meliputi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir, hingga evaluasi kinerja. Dalam institusi pendidikan tinggi, fungsi ini diarahkan pada peningkatan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut teori Reniati mengatakan bahwa pengembangan kompetensi SDM akademik harus menjadi prioritas dalam strategi kelembagaan karena berperan besar dalam membentuk citra institusi, kualitas lulusan, serta daya saing universitas dalam kancah global. Sedangkan menurut teori Supriyono dan Wijoyo, daya saing perguruan tinggi ditentukan oleh sinergi antara manajemen institusi, kualitas pengajaran, relevansi kurikulum, serta profesionalisme dosen. Berikutnya, permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan SDM akademik di perguruan tinggi meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kurangnya program pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berorientasi pada hasil seperti pelatihan riset, publikasi ilmiah, dan penguatan kapasitas pedagogik. Yang kedua, lemahnya sistem manajemen kinerja dosen yang menyebabkan tidak adanya insentif yang memadai bagi dosen yang berprestasi, serta tidak adanya mekanisme evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, keterbatasan dana dan sarana untuk mendukung pengembangan akademik, terutama di perguruan tinggi swasta kecil di daerah tertinggal.
Penelitian ini memberikan landasan yang kuat bahwa pengembangan SDM akademik merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas dan daya saing perguruan tinggi. Menurut beberapa teori, diantaranya dalam penelitian lintas 27 negara menyimpulkan bahwa pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan berkelanjutan dan pembinaan riset berdampak langsung terhadap mutu institusi pendidikan tinggi. Menurut teori berikutnya juga mengatakan bahwa menekankan strategi manajemen SDM berbasis kinerja dan inovasi sangat penting untuk menghadapi tantangan global dalam sektor pendidikan tinggi. Dan teori Endrawati mengatakan bahwa menambahkan budaya akademik yang dibentuk melalui penguatan kapasitas SDM mampu menciptakan lingkungan pembelajaran dan kolaboratif dan inovatif. Penelitian ini menawarkan kebaruan atau novelty dalam dua aspek utama. Yang pertama, pendekatan yang digunakan bersifat integratif dan strategis, di mana pengembangan SDM akademik tidak hanya dilihat sebagai kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi semata, tetapi juga dikaji dalam kaitannya dengan pencapaian indikator-indikator keunggulan institusi seperti akreditasi, produktivitas riset, dan kolaborasi global. Novelty yang kedua yaitu penelitian ini memasukkan variabel digitalisasi akademik dan peran kepemimpinan strategis sebagai bagian dari kerangka analisis yang masih jarang dijadikan fokus dalam penelitian sejenis. Berikutnya metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam proses strategi dan kendala dalam pengembangan SDM akademik di perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta strategi kebijakan dari informan yang berperan langsung dalam pengembangan SDM, serta pimpinan institusi, dosen, dan manajemen sumber daya manusia. Menurut Caswell, pendekatan kualitatif cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan memerlukan pemahaman kontekstual dari perspektif subjektif penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, komitmen institusi terhadap pengembangan SDM akademik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan SDM akademik sangat ditentukan oleh komitmen kelembagaan. Yang kedua, peran kepemimpinan akademik strategis. Kepemimpinan akademik yang visioner dan transformatif terbukti memainkan peran sentral dalam menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang efektif. Yang ketiga, integrasi teknologi dan pengembangan. Kompetensi dosen institusi yang memanfaatkan teknologi seperti Learning Management System atau LMS, platform pelatihan daring, serta sistem digital manajemen kinerja akademik menunjukkan peningkatan dalam kualitas pembelajaran, publikasi ilmiah berbasis digital, dan keterlibatan dalam konferensi daring. Yang keempat, hambatan struktur dan kultural. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang masih menghambat pengembangan SDM akademik, seperti keterbatasan anggaran, beban kerja administratif yang tinggi, kurangnya insentif riset, serta resistensi terhadap perubahan. Berikut tabel berkaitan dengan temuan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, komitmen institusi terhadap SDM akademik. Penjelasannya adalah visi strategis, kebijakan pendukung, dan alokasi anggaran mendorong kinerja akademik dan peningkatan mutu dosen. Yang kedua, kepemimpinan akademik strategis. Penjelasannya adalah kepemimpinan transformasional mendorong inovasi, kolaborasi, dan pengembangan berkelanjutan SDM. Yang ketiga, integrasi teknologi dalam kompetensi dosen. Penjelasannya adalah pemanfaatan teknologi memperkuat proses pelatihan, monitoring kinerja, dan digitalisasi capaian akademik. Dan yang keempat, hambatan struktural dan kultural.
Keterangannya adalah teridentifikasi kendala anggaran, beban administrasi, kemudian resistensi perubahan, serta kultur kerja yang kurang adaptif. Berikutnya pembahasan. Pertama, komitmen institusi dan implikasinya terhadap keunggulan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen institusi terhadap pengembangan SDM akademik memainkan peran vital dalam mendorong perguruan tinggi menjadi unggul dan berdaya saing. Yang kedua, kepemimpinan akademik yang kuat dan visioner terbukti menjadi pendorong utama keberhasilan pengembangan SDM. Yang keempat, digitalisasi dalam sistem pendidikan tinggi membuka peluang besar untuk mempercepat proses pengembangan kapasitas SDM akademik. Dan yang keempat, hambatan dan tantangan dalam pengembangan SDM. Meskipun terbagi strategi telah dijalankan, meskipun berbagai strategi telah dijalankan, tantangan struktural dan kultural masih menjadi penghambat utama dalam pengembangan SDM akademik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM akademik merupakan kunci utama dalam menciptakan perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif. Yang kedua, transformasi digital juga menjadi faktor pendukung utama. Penggunaan teknologi dalam pelatihan daring, manajemen kinerja, dan publikasi ilmiah mempercepat proses peningkatan kompetensi dosen serta meningkatkan daya saing institusi secara global. Yang ketiga, namun pengembangan SDM masih menghadapi berbagai hambatan seperti beban administratif, keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya sinergi antar bidang ilmu. Yang keempat, oleh karena itu diperlukan reformasi kebijakan internal serta penguatan sistem insentif untuk mendukung pengembangan SDM yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi, dan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.